Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam bagi kita sekalian. Sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan banyak aktivitas kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang berkenaan di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 23. Demikian firman Tuhan di atas judul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang saya ambil buat kita adalah ayo bersama-sama ikut undangan Tuhan. Tentulah bukan asing lagi bagi kita nyanyian Kidung Jemaat nomor 253, yaitu sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil siapa? Ya, memanggil kau dan aku. Ya. Memanggil semua orang, memanggil semua umat manusia tanpa terkecuali, itu pada dasarnya. Nah, panggilan itu mau mengajak kita agar dengan bersegera datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk bersenang-senang. Bukan untuk sedih. Bukan untuk dibebani oleh permasalahan. Yang lain juga mengatakan bahwa semua yang letih lesu, berdosa, bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Hampir tidak ada unsur paksaan yang terdengar dari undangan maupun panggilan Tuhan Yesus. Itu semua mau menyatakan bahwa adanya rasa rindu. Ya. Ada keinginan Tuhan agar tidak seorang pun yang binasa. Tidak seorang pun yang kelaparan, tidak seorang pun yang kehausan. Bahkan Tuhan kita ingin agar rumahnya, yaitu sorga, kelak dipenuhi oleh manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sering muncul pertanyaan, mengapa sih Tuhan itu sangat mengasihi manusia? Apakah dia kurang kerjaan sehingga harus mengorbankan anaknya yang tunggal? Allah kita bukan kurang pekerjaan. Allah kita juga bukan sok kasih. Tetapi karena kita buatan tangannya, maka manusia itu dikasihi. Bahkan dijadikan biji mata Tuhan sendiri. Hanya manusia yang mengerti kasih Allah. Alasannya adalah karena kita yang memiliki tubuh dan roh Allah. Sementara yang lain hanya ada. Apakah kita ingat apa yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 63? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Dan itulah yang menjadi kelebihan manusia. Kita memiliki roh Allah. Tentulah menarik bagi kita tentang perumpamaan Tuhan Yesus dalam undangan akan pesta, sekalipun banyak yang berdalih. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Penunjukan ini adalah gambaran dari semua gang, semua lorong, semua ladang, semua kebun
di mana saja yang mungkin orang ditemukan. Lalu dikatakan, paksalah orang yang ada di situ untuk ikut ke perjamuan, karena rumahku harus penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata paksalah sering kita artikan berlawanan dengan sifat Tuhan Yesus yang lembut. Karenanya patut kita pahami dengan benar bahwa suruhan itu adalah didasari betapa besarnya keinginan Tuhan Yesus agar semua tempat yang sudah Dia sediakan dipenuhi oleh umat manusia yang dikasihinya itu. Desakannya, kedengarannya keras, tetapi tujuannya adalah untuk keselamatan manusia. Kita coba bandingkan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Aku akan menggembalakan mereka sebagai mana seharusnya. Untuk itu, bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan lagi berdalih ketika kita diberi kesempatan. Jangan lagi menunda-nunda waktu karena kesempatan tidak datang kedua kali. Mari datang bersama-sama untuk menikmati jamuan Tuhan kita, yaitu hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Engkau senantiasa mengundang kami, memanggil kami agar ikut merayakan sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan supaya kami ikut menikmati kebahagiaan kekal, yakni hidup di dalam surga. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, terkhusus firman-Mu hari ini yang mengundang kami supaya kami datang tanpa ada yang berdalih. Ketika kami akan beristirahat malam, Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan penuh sukacita dan dengan tenaga yang baru. Inilah doa kami Bapa di surga, ampuni dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.